Perlu kami sampaikan bahwa Mas Agus Haryanto ini mahasiswa yang memiliki perjuangan cukup panjang untuk sampai pada tahap ini. Namun juga setelah saya baca-baca memang produknya masih perlu penyempurnaan lebih dalam. Tetapi karena ini masa-masa deadline juga untuk Pak Agus, sehingga dengan segala daya upaya dan mungkin juga masih perlu penyempurnaan yang cukup mendalam, kami dari program studi terpaksa memberanikan diri untuk mengajukan seminar hasil Bapak Agus Haryanto ini sebagai pertimbangan kemanusiaan. Sehingga memang kalau dari sisi kualitas jauh sekali itu, namun karena pertimbangan kemanusiaan dan rawan DO ini sehingga kita pada pagi hari ini berusaha untuk menampilkan produk Pak Agus Haryanto ini. Nah, berkaitan dengan penilaian dan lain sebagainya nanti kita diskusi bersama, juga berkaitan dengan penyempurnaan dan penyelesaian sehingga Pak Agus ini bisa tidak kena DO gitu ya. Namun demikian karena nanti dengan misalnya diluluskan itu akan melekat gelar Magister Ilmu Lingkungan kepada Pak Agus, tentu nanti ada konsekuensi yang nanti akan dipandu oleh kami dari program studi bersama dengan Sekretaris. Demikian Pak Fuad, Pak Ruli, Bu Hasyati sebagai pengantar sidang. Selanjutnya sidang ini nanti akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengantar berupa presentasi dari Pak Agus. Kemudian yang kedua diskusi berkaitan dengan muatan. Bisa jadi juga nanti diskusinya ini sedikit melebar Pak Agus ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa saya menginginkan ada suatu produk real yang sudah Pak Agus kerjakan ya, misalnya KLS atau AMDAL gitu ya. Sehingga lengkap produknya, lengkap catatannya, termasuk dengan bukti-bukti bahwa Pak Agus sudah pernah membuat dokumen AMDAL itu ya sebagai pelengkap dari muatan TA ini gitu ya. Itu ya Pak Agus ya. Oke. Nah, kira-kira itu. Kemudian bagian ketiga adalah diskusi dan penyampaian hasil. Paham ya Pak Agus ya? Oke, berapa lama untuk presentasi kita masuk ke tahap 1? Ya, kita akan melakukan presentasi antara 15 sampai 10 menit. Kami persilakan dan waktu tempat kami berikan kepada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan kami presentasi dan kesempatan kepada Pak Ibu Ketua Penguji, Bu Dr. Kasyati SISI MSI, penguji kedua Pak Ruli Rahadian SISIN SI PDH, dan pembimbing kami Pak Dr. M. Mariono STMT dan Dr. Fuad Muhammad SIMISI. Terima kasih atas waktunya kami memberikan presentasi untuk sidang seminar hasil dari pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pemberdayaan dan pengelolaan sampah rumah tangga Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, yang disusun oleh saya Agus Haryanto. Untuk outline dari pendahuluan, tinjauan pustaka dan metodologi,
hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Pendahuluan latar belakang dari pertumbuhan penduduk Kota Semarang yang terus meningkat dan akan menimbulkan sampah secara umum untuk menghasilkan sampah yang terus meningkat perharinya dari sampai dengan 10 tahun terakhir 60,97 sampah organik dan 39,21 sampah anorganik. Dan semua limbah sampah ini kemungkinan besar akan menuju ke TPA Jatibarang. Dengan TPA Jatibarang sudah mulai penuh untuk daya tampungnya untuk hasil dari sampah masyarakat khususnya. Dari latar belakang ini kami mencoba untuk merumuskan masalah dari bagaimana tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Tugurejo khususnya di bank sampah, dan faktor apa saja yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat di Kelurahan Tugurejo dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis bank sampah. Dan untuk rekomendasi apa yang tepat untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Tugurejo. Untuk rumusan tujuan, pertama, mengukur serta mengkaji tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat di Kelurahan Tugurejo mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, mengkaji faktor yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat di Kelurahan Tugurejo dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis bank sampah, menyusun rekomendasi untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat di Kelurahan Tugurejo dalam pemberdayaan pengelolaan sampah. Dari batasan untuk lokasi di area Kelurahan Tugurejo khususnya di Bank Sampah Mawar Merah yang lokasinya ada di Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Itu metodologi dari pemenuhan TPA Jatibarang, tren masyarakat dalam pengelolaan sampah, program pemerintah dalam pengelolaan sampah, permasalahan bagaimana tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, faktor apa saja yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan ketiga, rekomendasi apa yang tepat meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah. Mengenai hubungan antara pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Tujuan untuk mengatur serta mengkaji tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat di Kelurahan Tugurejo. Yang kedua, mengkaji faktor pengaruhi keikutsertaan masyarakat. Dan yang ketiga, menyusun rekomendasi. Data yang dari teori kajian sampah rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, tentang pengetahuan dan perilaku pengelolaan sampah rumah tangga. Dengan analisis metode campuran kualitatif dan kualitatif dan kuantitatif, dan akan studi cross-seksional dengan deskripsi statistik yang akan keluar dari bentuk pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan pemberdayaan pengelolaan dan faktor pengaruhi dan perilaku masyarakat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah rumah tangga, dan dirumuskan untuk rekomendasi. Hasil dari kami supaya tertingkat untuk data, dan satu, untuk mengukur serta mengkaji tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat di Kelurahan Tugurejo mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Dari tingkat pendidikan dari waste kami kepada responden, dilihat banyak untuk lulusan SLTA yang ada di sana, dan untuk pengetahuan pengelolaan sampah itu sangat tinggi karena ada kegiatan bank sampah
Mawar Merah yang banyak memberikan informasi, dan untuk perilaku pengelolaan sampah sangat baik karena hampir 75% sudah mengelola sampahnya dan bekerja sebagai dan menjadi anggota bank sampah. Untuk mengukur serta mengkaji tingkat pengetahuan dan pengelolaan sampah rumah tangga, kami memberikan beberapa kuesioner. Ada pertanyaan apakah ada setuju bila sampah diambil oleh petugas sampah? Hampir rata-rata sangat setuju karena dari mereka memang sudah beraktivitas di bank sampah dan beberapa informasi tentang bank sampah sudah sangat dikenal di Kelurahan Tuberjo. Dari beberapa kuesioner, apakah Anda setuju bila menjadi partisipan pengelola daerah sampah di daerah Anda? Dan itu mereka rata-rata lebih dari 60 responden mengatakan setuju. Dan untuk apakah Anda bila ada ikut pengelolaan sampah, dan mereka 72% responden juga mengatakan setuju sekali. Dari beberapa faktor atau ada beberapa pertanyaan yang merupakan indikasi berdasarkan informasi di atas menjadi indikator pengetahuan masyarakat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah rumah tangga, pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga itu mencapai 90%. Telah kami rata-ratakan dikategorikan sangat baik. Untuk mengukur, mengkaji tingkat perilaku mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, ada beberapa kuesioner dan pertanyaan yang telah kami sampaikan. Untuk apakah sampah dipilah sendiri, rata-rata mereka sudah melakukan pemilahan sampah minimal dan distorkan ke bank sampah, sekitar 60% responden. Dan untuk bagaimanakah sampah Anda diperlakukan, mereka sudah memperlakukan dengan baik dengan memilah dan setor ke bank sampah sebesar sekitar 60 responden. Dan apakah tahu ada bank sampah di kelurahan Anda? Hampir 80 responden tahu dan ikut serta dalam kegiatan bank sampah. Berdasarkan informasi di atas, jika indikator perilaku masyarakat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah, maka beliau masyarakat terhadap kegiatan diberdayakan pengelolaan sampah rumah tangga dengan skor sampai 91% yang dikategorikan sangat baik berdasarkan kategori benefit skor. Bagi faktor yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat di Kelurahan Tuberjo, dalam beberapa pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis bank sampah, ada beberapa keputusan kami juga sama pertanyakan, dan mereka mengatakan setuju 81%. Apakah menjadi pengelolaan sampah anggota? Dan mereka rata-rata mengatakan 60 responden mengatakan iya karena sudah menjadi anggota. Apakah Anda tahu bank sampah di kelurahan ini? Dan rata-rata mereka menginformasikan bahwa ada untuk pengelolaan sampah yaitu bank sampah Mawar Merah. Dari berdasarkan informasi wawancara beberapa yang diindikatorkan keikutsertaan masyarakat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis bank sampah, yang mereka memberikan informasi kepemimpinan yang terbaca dan mengayomi kebersamaan menjadikan faktor keikutsertaan mereka ke dalam pengelolaan yang berupa bank sampah Mawar Merah. Dari faktor itu untuk menyusun rekomendasi tingkatkan masyarakat di Kelurahan Tuberjo dan pemberdayaan pengelolaan sampah, ada beberapa buat, salah satunya adalah kepemimpinan yang mengayomi, motivasi pengurus yang mempunyai nilai kebersamaan, sumber daya manusia yang punya pengalaman dan pengelolaan sampah, banyaknya anggota peserta bank sampah, peralatan yang mendukung dalam operasional bank sampah. Dari faktor yang sebagai
sama faktor strategis yang meliputi kekuatan atau strike dengan nilai yang sangat tinggi. Dari 2 unit telah kita total dari keseluruhan mulai kelemahan dan weakness sekitar 2,75% dan yang lebih 1,75 itu adalah kekuatan. Jadi peluang lebih besar dengan tantangan sehingga faktor strategi dilakukan berdasarkan responden atau informasi yang diberikan untuk kuesioner atau wawancara di bank sampah. Memang ada perlu perbaikan dengan pemberdayaan yang berkelanjutan dan meningkatkan keterlibatan anggota dan masyarakat. Ini dokumentasi saya waktu melakukan data di lapangan, khususnya di bank sampah yang ada di Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Dan untuk kesimpulannya, bahwa perilaku masyarakat sudah mulai berubah. Minat kepada masyarakat di wilayah ini menjadi baik adanya bank sampah sebagai bagian dari fasilitas atau bagian yang memfasilitasi pengelolaan sampah pemukiman untuk mengurangi laju menuju TPA Jatibarang. Dari di lingkungan penggunaan ini ataupun sampah akibat perilaku pembuangan secara asal-asalan sudah tidak dilakukan lagi. Mereka minimal melakukan pembuangan di tempat sampah utama, tetapi sudah hampir 400 anggota sudah melakukan pengelolaan di bank sampah Mawar Merah untuk mengelola sampah dari semua sampah yang dihasilkan di masyarakat. Dan yang kedua, lokasi rumah memang dalam keadaan berdekatan sehingga tingkat komunikasi yang baik dan bisa cepat menyebar informasi-informasi bagaimana pengelolaan sampah dan berbahaya sampah apabila dibiarkan menumpuk menjadi lingkungan yang tidak sehat. Dan di informasi ini, rumah yang berdekatan tempat pembuangan sampah sekarang relatif sulit untuk dilakukan proses pembersihan, tetapi sudah tidak ditemukan lagi sampah yang menumpuk di halaman rumah. Dari 2 kesimpulan dan untuk saran yang kami informasikan untuk pemerintah perlu lebih banyak membentuk dan mendampingi kelompok-kelompok dan sosialisasikan tentang pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui bank sampah atau pemilahan sampah organik dan anorganik sehingga masyarakat lebih mengerti fungsi dan manfaat dari sampah rumah tangga. Dalam kepengurusan bank sampah Mawar Merah sebaiknya bisa memberikan fasilitas anggota dan warga memasarkan hasil produk karena mereka sudah mengolah sampah, membentuk suatu produk sehingga pemasaran produk bisa dilakukan bersama-sama dengan anggota dan tidak kemungkinan seluruh masyarakat di area sekitar. Untuk masyarakat atau perangkat desa perlu meningkatkan dan fungsinya untuk membersihkan timbulan sampah rumah tangga dalam memilah untuk dikelola di bank sampah dalam pengurangan sampah menuju TPA sehingga diharapkan dapat menjadi stimulus kepada warga untuk menjaga kebersihan wilayah. Terima kasih atas waktunya untuk presentasi kami. Kami kembalikan. Ya baik, terima kasih. Tes. Monggo dipersilahkan Pak Bukasiati dulu nggih. Bukasiati dulu nanti Baik, Pak. Pak Ruli baru ini. Nggih, matur suwun monggo. Baik, terima kasih Pak Mar. Pak Agus bisa mendengar suara saya?
Saged Ibu. Oh, nggih, matur suwun, nggih. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu nggih buat Pak Agus yang sudah sampai tahap seminar hasil penelitian. Namun demikian masih ada koreksi draft untuk tesis ini nggih, Pak Agus. Ini sudah saya berikan coretan atau komentar di naskah atau draft yang kemarin dikirimkan ke saya. Ada beberapa hal untuk sistematika penulisan. Jadi dimulai dari halaman depan dulu nggih. Pak Dekan itu sepertinya sampun bukan lagi Pak Sularto, mohon nanti dicek kembali nggih di lembar pengesahan itu masih tertulis nama Pak Sularto, begitu. Kemudian masih banyak typo atau salah ketik, mohon nanti diperbaiki kesalahan-kesalahan ketik. Kemudian abstrak belum ada, mestinya abstrak sudah disediakan nggih dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Kemudian kata pengantar itu di situ sebetulnya bukan ucapan terima kasih. Jadi kata pengantar ini eh, memberikan pengantar kepada pembaca untuk memahami isi dari tesis ini. Jadi di situ masih banyak tulisan mengenai ucapan terima kasih. Nanti mohon ucapan terima kasih dibuat lembar tersendiri khusus untuk ucapan terima kasih. Kemudian ringkasan juga belum ada, nanti dibuat, ya. Kemudian gambar dan tabel yang dicantumkan di dalam draft tesis ini belum diacu pada narasi sebelumnya atau setelahnya. Jadi gambarnya bagus sebetulnya karena itu dokumentasi hasil penelitian, namun hanya sekedar menempel saja, tidak ada maknanya. Nanti coba diacu, nggih. Bukan tulisannya hanya gambar berikut ini, bukan, karena gambar itu kan punya nomor, tabel juga punya nomor. Nah, itu diacu gambar berapa, tabel berapa, begitu. Kemudian di hasil itu ada apa ya, kutipan wawancara mungkin nggih ini dari yang sudah dilakukan oleh Pak Agus. Nah, mungkin kutipan wawancara ini bisa dibuat kalimat yang lebih informatif, kalimat menjadi kalimat tak langsung, bukan kalimat hasil wawancara seperti ini. Kalau mau eh, kalimat hasil wawancara ini ditampilkan, mungkin bisa diletakkan di bagian lampiran. Jadi nanti membuat lampiran yang memuat isinya adalah kalimat langsung dari wawancara itu. Tapi ketika itu disajikan ke dalam hasil, sebaiknya diringkas lagi, dibuat kalimat yang informatif atau kalimat tak langsung dari hasil wawancara tersebut. Kemudian daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka ini belum sesuai dengan aturan penulisan dan judulnya bukan daftar pustaka Pak Agus. Jadi di draft yang dikirim ke saya itu judulnya adalah daftar isi bukan daftar pustaka. Nanti mohon dikoreksi ya. Yang isinya adalah itu sitasi-sitasi yang diperlukan. Kemudian sitasinya juga masih minimalis. Jadi nanti mohon bisa ditambah dengan jurnal terkini mekaten. Baik, itu untuk eh, koreksi dari draft tesis ini. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan hasil yang sudah diperoleh Pak Agus ini terkait dengan sampah ini, persampahan. Di tabel ada beberapa tabel, nggih, Pak Agus. Di situ ada tabel mengenai responden. Nah, saya melihat tabel dimulai dari tabel berapa ya, maaf sebentar, tabel 4.1 kalau nggak salah ya. Tabel 4.1 sampai dengan tabel berapa itu yang berdasarkan distribusi responden menurut usia, menurut pekerjaan, menurut pendidikan gitu nggih. Nah, ini belum ada atau belum dikaitkan dengan upaya pengelolaan atau pemberdayaan sampah. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan.
maksud dari tabel-tabel ini apa? Monggo Pak Agus. Terima kasih atas waktunya, izin menjawab. Jadi distribusi frekuensi usia responden itu kami menggambarkan bahwa untuk usia, karena usia itu bisa memberikan informasi bahwa bagaimana mereka menghasilkan sampah. Misalnya dari usia muda itu sekarang banyak model pembelian secara online, jadi ada plastik dan sebagainya. Kalau yang usia lebih dari 59 tahun atau 50 tahun itu rata-rata ini dia untuk sampah itu masih konvensional atau sampah yang dihasilkan seperti dulu, belum ada perkembangan seperti yang usia 18 sampai 49 tahun. Itu salah satunya informasi itu untuk karena teknologi sekarang banyak pembelian secara online dan lebih dipermudah, jadi sampah akan apabila bungkusnya itu menggunakan organik itu sampah akan lebih banyak dihasilkan. Dan untuk pendidikan itu menurut saya itu pendidikan sangat perlu karena dari pengetahuan cara penangkapan informasi di sini kita gambarkan banyak untuk yang SLTA yang telah lulus SLTA, jika untuk memberikan informasi akan lebih mudah menyerap karena tingkat pendidikannya sudah bagus, dalam arti apabila ada informasi dari kegiatan pemberdayaan atau bank sampah yang ada di daerah sekitar bisa lebih mudah diimplementasikan. Yang kedua itu sosial ekonomi atau kompensasi berdasarkan mata pencarian. Di sini kami mencoba mengulik atau mencari data dari kegiatan pekerjaan mereka karena untuk tingkat ekonomi yang di sini tergambar banyak dari pekerjaan buruh. Jadi untuk pengeluaran dari pembelanjaan mereka bisa kita gambarkan apakah lebih besar atau lebih kecil dari kegiatan, dan apakah selalu meningkat karena semakin sejahtera mereka akan bertambah untuk pengeluarannya, dan pengeluaran bisa dilihat dari juga untuk dari hasil limbah atau sampahnya yang meningkat. Dari informasi beberapa yang kami informasikan dari awal untuk distribusi mulai dari usia responden, distribusi tingkat pendidikan, dan mata pencarian, kami akan ini akan berpengaruh dengan pengetahuan dan cara pengelolaan sampah dari kegiatan kampung untuk khususnya di daerah Kelurahan Tugu. Terima kasih Ibu atas sarannya. Ya, baik Pak Agus, tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan usia itu, kalau saya tangkap ya ternyata di sini usia 18 sampai 29 tahun, ya 18 ya sampai 29 itu sebagai penghasil sampah gitu ya. Nah, mungkin nanti dijelaskan ini di pembahasannya. Di pembahasan atau di hasil ini tabel 41 ini dipergunakan untuk apa? Bukan hanya sekedar frekuensi usia responden gitu ya, tapi tidak ada penjelasan lengkapnya. Jadi mohon nanti ditambahkan makna dari tabel 4.1 itu apa. Kemudian tadi sudah disampaikan kalau usia di sini, rentang usia di sini dipakai untuk seberapa banyak atau berapa produksi sampah yang dihasilkan oleh rentang usia ini.
Kemudian pendidikan juga demikian, sosial ekonomi juga demikian. Jadi nanti mohon ditambahkan nggih Pak Agus dari yang sudah dijawab tadi. Kemudian dari hasil berikutnya ini ada pengetahuan responden mengenai pengelolaan atau pemberdayaan sampah di tabel berikutnya nggih, tabel 4.3. Nah, itu di situ ada 73 responden, persentasenya 82%. Begitu, itu statusnya adalah memiliki pengetahuan yang tinggi begitu. Nah, ini pengetahuan yang tinggi dari responden ini berdasarkan apa, nggih Pak Agus? Berdasarkan usia, berdasarkan pekerjaan, atau mix gabungan dari ketiganya tadi. Iya, terima kasih izin menjawab. Monggo, Pak. Untuk distribusi izin menjawab ini untuk distribusi pengetahuan responden yang dimana di sini kami memberikan kuesioner bahwa dari awal untuk responden ini bisa dilihat di tabel yang untuk di pengetahuan. Jadi di tabel 4.8 dan sebagainya ada beberapa pertanyaan yang kami juga informasikan untuk responden. Apakah Anda setuju bila sampah diangkut petugas? Di situ kita gabungkan juga dengan nilai yang lingkat yang telah kami coba kumpulkan. Ada beberapa pertanyaan apakah Anda sudah ikut pengelolaan sampah gitu. Secara pengetahuan dari rata-rata yang kami kuesioner atau kami cari datanya, mereka pernah atau berpartisipasi di bank sampah, walaupun memang ada yang tetap, dan mereka sudah memilah sampah anorganik dan organik, kadang diambil oleh petugas keliling bank sampah, dan kadang mereka setorkan secara mandiri di bank sampah. Dari beberapa informasi pertanyaan tersebut telah kami simpulkan bahwa dari 73 responden yang telah kami rangkum pertanyaannya, dia memiliki pengetahuan tentang sampah dan beberapa sudah menjadi anggota bank sampah. Berarti yang saya memotong gitu Pak Agus, berarti ini yang dimasukkan sebagai responden pada distribusi pengetahuan responden ini anggota bank sampah, begitu? Tidak keseluruhan anggota bank sampah Ibu, karena mereka ada beberapa yang belum terjangkau dari kegiatan bank sampah. Oke. Ya mungkin nanti informasi tambahan ini bisa dituliskan di hasil begitu. Kemudian ada yang menarik di sini dari hasil pengolahan sampah seperti pada gambar 4.7 itu ada hasil Pak, ada produk dari pengelolaan sampah itu tadi. Namun di gambar 4.7 itu masih minimalis minimalis keterangan gitu. Jadi bisa dijelaskan Pak itu yang sebelah kiri apa, yang sebelah kanan apa, yang sangat menarik itu yang diwadahi botol-botol itu apa nggih Pak? Karena penjelasannya kurang. Izin menjawab itu. Ya. Untuk hasil olahan sampah di sini kami sudah berkoordinasi dan melihat secara langsung mulai dari pemanfaatan sabun bekas itu untuk menjadi produk baru, dan beberapa sampah organik itu memang sudah dirangkai dibuat
dengan produk ada yang berbentuk bunga dan lain sebagainya. Dan khusus untuk botol-botol ini dia ada yang namanya hasil eco-icing gitu. Jadi Oh, gitu. mereka mengumpulkan sampah segar yang belum terkontaminasi, buah khususnya dimasukkan ke dalam suatu wadah dan difermentasikan di beberapa waktu akan berubah menjadi ecoenzim. Dari Ya, ecoenzim ini mereka bisa memasarkan karena ecoenzim ini sangat bermanfaat untuk salah satunya pembersihan udara, tumbuh-tumbuhan sebagai dan air. Dari ecoenzim ini sebenarnya mereka sudah beberapa banyak menghasilkan, tetapi masyarakat masih belum sangat, daerah segitu khususnya belum begitu paham apa manfaat dari ecoenzim. Begitu Ibu. Terima ya, kasih. ya baik. Nanti mohon ditambahkan penjelasannya ya Pak dari gambar 4.7 ini. Eh, Gambar sebelah mungkin diberi A sama B begitu. Ya. A itu apa, B apa. Kemudian berarti kan ini ada tambahan penghasilan ya dari produk pengolahan sampah itu. Nah, apakah kemarin Pak Agus sempat apa itu namanya melakukan wawancara atau menemukan kira-kira biaya produksi untuk membuat ekoenzim ini dengan pendapatan yang diperoleh itu apakah apa lebih lebih meningkat pendapatannya atau mencapai break even point atau seperti apa nih Pak? Setelah kita coba ada Bu untuk dokumentasi keuangan mereka, mulai dari pengumpulan sampah anorganik yang langsung didistribusikan kepada pihak ketiga yang bisa mengelolanya untuk khusus anorganik, tetapi untuk yang organik ini khususnya di ecoenzim ini mereka masih beberapa terkendala di pemasaran. Kalau secara keuangan mereka memang sudah ada tutup silang mulai dari penjualan yang anorganik itu, tetapi memang ini digunakan untuk kembali ke anggota karena ada beberapa anggota yang menabung bank sampah, tetapi ada yang memberi sukarela. Tetapi untuk khusus yang produk-produknya ini yang sudah berbentuk produk, diharapkan dari saran kami memang untuk bekerja sama dengan masyarakat sekitar ataupun dengan pihak ketiga yang memang mengetahui tentang ekoenzim ini, karena mereka bisa memproduksi tetapi untuk pemasarannya memang tidak terlalu cepat atau masih ada terkendala dalam proses penjualan. Gitu Bu, Oke. terima kasih. Oh, iya, baik. Mungkin nanti bisa disarankan, ditambahkan di saran gitu, Pak. Ini karena sudah bagus ya, sudah sampai bisa memproduksi ekoenzim yang sekarang itu lagi tren begitu untuk berbagai macam keperluan. Bisa aja kan dititipkan di apa marketplace atau semacam apa itu toko online begitu. Nah, mungkin itu nanti saran aja ya, mungkin bisa disampaikan seperti itu. Kemudian terakhir dari pertanyaan saya terkait dengan ini klarifikasi data di bagian yang analisis SWOT Pak, ada IFAS sama apa itu ya, EVAS nih. Iya, Bu. Ya, di ini dulu satu tabel di tabel 4.13. Oke. Misalnya di bagian S1, S1 itu apa nih Pak singkatannya? Strength nggih. S1 Iya, ya. Bu. Ya, Iya. itu mendapatkan skor 0,60.
Nah, skor 0,60 dalam S1-nya itu misalnya apa? Kepemimpinan mengayomi begitu. Nah, ini maknanya apa? Itu belum dijelaskan, Pak. Apakah skor 0,60 ini tinggi, rendah, sesuai standar, atau bagaimana? Mohon dijelaskan, Pak Agus. Ibu, terima kasih atas waktunya. Untuk dari metrik ini yang untuk SWOT ini, memang kita untuk mengambil keputusan apakah secara untuk meningkatkan keikutsertaan anggota yang belum menjadi anggota, karena beberapa anggota kenapa mereka bertahan di situ atau sukarela melakukan kegiatan pengelolaan sampah di bank sampah Mawaroya ini, ada beberapa mengutarakan bahwa memang secara kepemimpinan berarti yang di sana sangat fleksibel, artinya mengayomi dan terus terpercaya dalam pengelolaan sampah dan semua kegiatan mulai dari keuangan dan sebagainya. Dari kepemimpinan itu untuk anggota secara beberapa tahap dia akan terus meningkat. Itu dari skor yang kami berikan 0,6 itu memang skor bagus. Jadi itu sebagai pendukung mengapa salah satu dari informasi kepemimpinan ini meningkatkan terus untuk peran serta anggota dan bertambahnya anggota. Salah satunya itu, Ibu. Oke. Berarti nanti tolong diperjelas ya, Pak, karena ini tidak ada keterangan. Saya coba cari ke bawah, nggak ada. Yang ada hanya perhitungan begitu. Perhitungan skor itu apa? Nah, maksudnya apa? Belum maknanya apa dari angka tersebut atau skor tersebut belum dibahas. Nanti mohon bisa ditambahkan di sana. Kemudian kesimpulan, Pak, mungkin nanti diperbaiki, nggih, itu kesimpulannya masih panjang, lebar, dan dalam, jadi mohon nanti Ibu. difokuskan kembali. Nggih. Nggih, mungkin itu dulu dari saya, Pak Mar. Waktu saya kembalikan ke Pak Mariono. Matur suwun. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, mohon Pak Ruli dipersilakan. Matur suwun. Baik, terima kasih Pak Mar. Pak Agus, ya. Selamat ya sudah ke tahap akhir ini. Untuk tesisnya sudah saya baca ya. Sepintas saya punya kesan Pak Agus mungkin agak kesulitan mungkin ya menuliskan hasil penelitiannya ini ya. Terutama format ini belum sesuai ya Pak Agus ya. Pak Agus background S1-nya bidang sosial atau bidang apa? Saya ekonomi akuntansi, Pak. Oh, ekonomi akuntansi ya. Soalnya gaya menulisnya banyak kayak ada quote ya, yang biasanya kan di bidang sosial ya, quote gitu. Cuma di sini banyak dituliskan secara pakai itu apa? Italik ya. Itu maksudnya hasil percakapan responden. Iya, Pak. Untuk yang kami informasikan itu hasil percakapan, Pak, dari responden yang kami wawancarai gitu. Ya, Jamil itu memang gado-gado ya sebetulnya ada bidang sosialnya juga gitu ya. Jadi untuk penulisan seperti ini, saya sendiri background-nya memang bukan di bidang sosial. Jadi untuk yang seperti ini tidak biasa begitu ya. Hanya saja saya rasa kalau mau menggunakan metode quote seperti ini ya, quotation quote yang ikuti
ikuti cara-cara penulisan quote yang benar gitu ya. Dan mungkin hanya menuliskan quote yang memang betul-betul menguatkan ya. Artinya Anda sedang membahas sesuatu, kemudian memang quote ini akan menguatkan dan memang penting begitu ya. Tetapi kalau misalnya quote itu sudah masuk dalam analisis Anda ya, dalam respon hasil-hasil dari responden itu kan jawaban-jawabannya sudah diolah seharusnya ya, dan sudah terwakili dalam pengolahan di tabel, menjadi lalu dibahas, ya mungkin tidak perlu lagi gitu ya. Karena saya lihat ini cukup banyak ya, quote-quote ini cukup banyak. Pertanyaannya apakah perlu sebanyak ini gitu ya, quote-nya ini. Apakah tidak lebih baik, dituliskan dengan kalimat Anda sendiri dan jadi lebih efektif gitu kalimatnya ya. Jadi lebih, benang merahnya juga lebih terjaga gitu ya. Karena ini kan jadi semacam baca clipping pernyataan para responden mungkin ya, yang kita harus ini kan sendiri, cerna sendiri ya, itu ya. Itu mungkin yang paling menonjol ya kalau saya baca ini ya, agak lain ya dari, tesis-tesis yang pernah saya baca begitu ya. Kemudian untuk di pendahuluan begitu ya, ini sudah dibuka dengan pernyataan yang agak membingungkan ya sebetulnya pernyataannya. Ya, jadi di sini kalimat pertamanya adalah pertumbuhan penduduk diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif yang akan terjadi. Ya. Saya harus mencerna juga ini arah kalimat ini apa ya. Terus dilanjutkan dikarenakan penduduk merupakan elemen yang sangat penting. Jadi mungkin pertumbuhan penduduk diharapkan dapat meminimalkan ya bagaimana korelasinya. Kalau diminimalkan ya mungkin itu masih agak nyambung ya, tapi itu pun kayaknya suatu statement yang ya untuk pembuka ya, pembuka kurang pas gitu ya di latar belakang. Jadi harap diparafrase lagi ya karena Anda kan menyitir dari Handayani dan Rudiarto. Ya, menyitir secara langsung atau sudah diparafrase. Ya, sebaiknya kan diparafrase ya, menyesuaikan dengan kebutuhan Anda lagi mau mengungkapkan satu latar belakang ya. Jadi diawali dengan clear, dengan lebih baik gitu ya. Kalau ini kan baru kalimat awal sudah dibuka dengan yang kita jadi mengernyitkan dahi gitu, apa maksudnya ini kok begini. Nah, di pendahuluan ini, sebetulnya tidak perlu terlalu luas ya membukanya dengan kalau di sini kan tentang pertumbuhan penduduk gitu ya. Lalu paragraf keduanya pertumbuhan sektor perekonomian ya, urbanisasi, cukup luas ya. Saya rasa cukup, bisa langsung saja ke pengelolaan sampah ya. Jadi bisa menambahkan informasi tren nasional dalam pengelolaan sampah misalnya ya, atau kondisi lingkungan secara lebih luas untuk memberikan dasar permasalahan yang lebih kuat. Jadi yang nasional dulu, nanti dikerucutkan ke baru yang ke Semarang tadi ya, ke Semarang sebagai lokasi Anda ini ya, bahkan di tingkat kelurahan ini ya. Saya rasa mungkin itu Mas, untuk pendahuluan ya, daripada kita berbicara yang terlalu general ya, eee, fokus saja ke permasalahan sampah, dalam skop misalnya nasional, kemudian baru ke Semarang dan juga di pendahuluan ini saya masih menemukan, paragraf-paragraf yang lebih cocok kalau di tinjauan pustaka ya, tidak perlu ditempel di pendahuluan karena, akan mengaburkan
permasalahan fokus permasalahan yang akan Anda yang Anda usung gitu ya. Jadi hal yang berbau-bau tinjauan pustaka, masuk saja ke tinjauan pustaka ya. Tuh. Jadi lebih bacanya lebih terfokus ke latar belakang permasalahan. Nah, yang penting kan justru latar belakang dan itu menunjukkan keterbatasan studi sebelumnya ya, biar Anda bisa menunjukkan apa sih gap penelitian ya, yang ingin Anda isi ya, yang usung di sini kan. Jadi ini bukan suatu penelitian yang sifatnya repetitif, hanya pengulangan gitu ya. Tapi Anda mengisi gap ya, permasalahan di situ. Ini yang belum ini kan ya. Jadi itu bisa dengan cara menunjukkan keterbatasan studi sebelumnya. Kan Anda sudah menuliskan ya studi-studi sebelumnya. Nah, dari situ Anda bisa lihat ada hal apa yang belum dilakukan di studi sebelumnya lalu Anda kerjakan di sini. Itu kalau saya melihat ya. Mungkin bisa lebih membantu, lebih fokus lagi ya tulisan Anda. Nah, studi sebelumnya ini sudah cukup banyak, saya rasa ada 6 ya. Nah, itu kan bisa dilihat nanti dari situ. Kalau ke metode. Nah, ini Anda kan ingin melihat keterkaitan pengetahuan dan perilaku ya, Mas? Ya. Anda menganalisisnya selain tadi ada SWOT, tapi kalau pengetahuan dan perilaku ini dianalisis dengan alat analisis tidak? Dipakai untuk studi cross sectional. Metode yang digunakan cross sectional. Seperti apa itu ya, cross sectional itu? Jadi mereka menggabungkan pendapat-pendapat dan antara pendapat, sikap, dan dukungan dari perilaku dan pengetahuan pengelolaan sampah. Kalau cross sectionalnya coba bisa ditunjukkan hasil yang berupa tabel atau grafik yang terkait dengan yang Anda tadi sebutkan itu, yang Mohon kuantitatif izin. ya, penelitian Iya. yang kuantitatif, desain studi cross sectional. Silakan. Izin menjawab. Ya. Jadi ada beberapa hasil yang akan kami informasikan di sini, mulai dari wawancara tadi dan dari kuesioner yang telah kami beri bobot untuk Ya, dia. coba bisa ditayangkan tidak tadi yang di PowerPoint Anda, yang mana? Bisa tampil nggak di MS Team? Nah, ini. Oke, udah. Jadi tabel-tabel ini dari pengukuran untuk pengetahuan yang kami beri bobot, dan ada tabel wawancara yang memberikan informasi untuk menambah informasi di spotnya. Dari tabel ini kami bisa memberikan informasi bahwa untuk pengetahuan
yang dilakukan di Kelurahan Tugu, khususnya di para anggota Bank Sampah Mawar Merah, itu sangat berkaitan dengan perilaku. Jadi Sebentar, saya ini dulu klarifikasi. Ini respondennya hanya anggota Bank Sampah Mawar Merah? kalau anggota tidak, jadi kami memberikan kuesioner kepada responden yang di sekitar daerah Kelurahan Tugu. Iya, sebentar ya, saya coba. Untuk responden, bagaimana Anda memilih responden? Jadi kalau kami memilih secara acak dari radius sampai di terjauh di RW terjauh 12 itu, kami memang untuk pemilihan responden secara acak, tetapi untuk jumlah responden kami menggunakan data yang mendukung untuk supaya secara informasi bisa mewakili dari 90 responden. Ya, ya itu penting sekali supaya eh, responden ini kan sampel ya dari populasi yang ingin Anda simpulkan gitu. Kalau misalnya khawatirnya kalau terfokus hanya di responden-responden yang terkait dengan pengelolaan bank sampah saja, ya tentu nanti hasilnya mereka itu terlibat di bank sampah kan memang sudah ada indikasi mereka memang menyadari ya, ada punya pengetahuan setidaknya lebih dan juga, perilakunya juga sudah positif ya, sudah baik lah gitu kan. Makanya kalau responden inginnya membidik satu kelurahan di situ harus terwakili betul ya. Jadi tidak melulu untuk yang terkait dengan bank sampah. Itu dulu ya. Nggih. Hmm. Jadi responden Hmm. kami, nggih. Nggih, terima kasih. Ya, Anda bisa memastikan ya bahwa ini cukup mewakili. Karena kan ini yang setuju sekalinya sampai 90%. Ya, Tinggi jadi sekali. nggih, jadi kalau di daerah sana itu, untuk khususnya responden kami mewakili, ada dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai pengampu Proklim. Kami memberikan beberapa untuk wawancara dari koordinator Proklimnya dan beberapa untuk kelurahan dan warga sekitar, tidak hanya dari anggota saja untuk mendukung informasi ini, tetapi masyarakat umum yang juga berpotensi memberikan dampak sampah yang tinggi, seperti ada industri tukang kayu, ada industri kecil seperti itu yang peran pendukungan sampahnya sangat tinggi. Kami juga memberikan beberapa kuesioner. Terima kasih. Ya. Ya, ini tabel-tabel tidak salah sih, cuma mungkin kalau kalau memungkinkan bisa dibuat juga dalam bentuk grafik ya, sehingga lebih mudah gitu untuk membacanya, ya tidak ada salahnya. Anda sepertinya tidak ada grafik sama sekali ya? Semuanya tabel ya? Ya, nanti kita tambahkan untuk Tapi beberapa grafik. tidak perlu double juga kalau datanya sama ya.
ya pilih salah satu, grafik atau tabel, ya jadi nggak usah dua-duanya. Ya, cuma ini pilihan, mau yang mana. Ya, itu singkatan P itu di kolom yang persen itu apa? Pengetahuan atau Persentase, apa? P, persentase, oh persentase. persentase. Injil. Ya, ya itu tidak umum ya, disingkat hanya dengan P seperti itu, ya. Kalau pakainya persen ya, malah mungkin lebih mewakili. Kemudian angkanya cukup angka, tidak usah pakai persen kalau di atasnya sudah ada keterangan persen gitu. Lalu juga di atasnya itu kan juga quote ya. Ini kan judul tabel. Kalau tidak salah di draft tulisan Anda pun seperti ini ya modelnya ya. Jadi untuk tabel-tabel ikuti cara membuat tabel. Nah, saya cek dulu nih, apakah seperti itu juga enggak, Mas Agus ini cara ininya. Oh, di sini sih. Ya, intinya kalau di sini di draft beda ya, Mas, ya? Oh, enggak, masih sama ini ya. Jadi, coba kan mungkin tidak berupa pertanyaannya yang dijadikan judul tabel ya, tapi Anda ubah jadi kalimat pernyataan ya. Kalau ini kan kalimat pertanyaan ya. Ini untuk kuesioner ya, boleh seperti ini. Tapi kalau Anda melaporkan, Anda ubahlah jadi kalimat pernyataan. Ya Mas ya, bisa ya? Iya, Pak. Bro. Kan ini tidak umum ini. Tabelnya, judul tabelnya masih berupa pertanyaan pada saat responden. Diubah dengan ya, kesempatan untuk Anda membiasakan memparafrase ya, mengubah kalimat dengan kalimat Anda sendiri juga. Nah, kembali lagi untuk yang, keterkaitan perilaku dan pengetahuan, ya, ini apakah tidak dikaitkan korelasinya atau tujuannya tidak ke sana ya? Ada nggak tujuannya ke situ? Saya tadi lupa tujuannya apa. Tujuannya tingkat pengetahuan perilaku masyarakat, ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dan rekomendasi ya. Oke, kita tidak ada yang dikaitkan ya, korelasi antara pengetahuan dan perilaku tidak ada. Oh, Ada untuk korelasinya kami sudah coba memberikan informasi dan di bab 1 korelasi hubungan pengetahuan dan perilaku. Jadi mengapa di daerah tersebut untuk pengetahuannya bagus dan perilakunya juga sudah, pengelolaan sampahnya sudah ada, karena kami sudah mengkorelasikan di bab 4 tentang jumlah skor dan yang telah kami gambarkan itu memberikan informasi kenapa di daerah tersebut bank sampahnya sangat baik dan itu untuk state-nya ada di poin paling belakang, bahwa untuk diketahui berdasarkan kriteria skornya itu sangat baik. Jadi perilaku dan pengetahuannya itu sangat berhubungan sekali. Ya mungkin Nah, kita tambah biasanya lagi ya untuk Mas ya, step-nya. untuk kegiatan-kegiatan masyarakat seperti ini itu sangat tergantung dengan, apa ya istilahnya saya lupa, tapi pionir ataupun ada pemimpin ya, pemimpinnya yang ini biasanya sangat sentral. Nah, dalam kasus di
Kelurahan Tugurejo ini ada nggak figur-figur yang dianggap penting atau sentral dalam baik bank sampah atau pengelolaan sampahnya secara keseluruhan? Izin menjawab, Prof. Iya, Di nggak sana, usah izin lagi, ini kan memang forumnya tanya jawab ya, langsung aja biar efektif. ya, Gimana? itu jadi di sana untuk ketua bank sampahnya itu memang sangat familiar, yang dimotori Ibu Tati Sri Rohkiati. Dia sudah berkecimpung sangat lama, mulai tahun 2010, dan anggotanya terus bertambah, dan pengurusnya sampai yang kemarin itu ada di sana sekitar 13 orang untuk pengurus dalam arti pengurus tetapnya. Berarti Karena jawabannya ada ya, dan itu ada, sentral hanya di satu orang itu. iya, karena sudah banyak penghargaan yang Oke, diberikan. ya cukup. Saya pertanyaan berikutnya, jika tokoh sentralnya ini Bu Tati ya, tidak ada, kira-kira program bank sampah dan pengelolaan sampah di sana itu masih bisa berjalan dengan baik apa tidak? Setelah ini yang dari kesimpulan kita juga, dari itu tetap meyakini dari hasil ini tetap berjalan Ya, kenapa? karena Jelaskan. ya karena secara sistem sudah terbentuk organisasi yang permanen dan sudah mempunyai tanggung jawab masing-masing. Secara organisasi sudah berjalan, dan yang kedua, diharapkan juga karena pendampingan ini dari dinas, khususnya dinas lingkungan hidup untuk untuk Proklim yang kegiatannya sudah dibentuk. Jadi menurut kami karena anggotanya sudah banyak dan lingkup strukturnya bagus dan inovasi dan dari produk-produk dan paguyuban bank sampah khususnya yang diharapkan juga memang sudah ada paguyubannya, itu menurut kami mendukung untuk keberlanjutan Ya, kepemimpinan dari bank oke sampah ya, Mawar cukup ya. Nah, saya melihat hal-hal yang ininya malah belum dituliskan, ya kan? Jadi penelitian Anda itu kan ingin memotret pengetahuan dan perilaku masyarakat Kelurahan Tugurejo, ya, di situ. Nah, setelah tahu tentang tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakatnya, nah tentu saja yang perlu diungkap adalah kenapa demikian. Nah, kalau hasilnya, positif, nah siapa peran-peran apa saja ya faktor ya, baik, SDM maupun fasilitas ya, maupun kebijakan yang membuat itu menjadi baik gitu ya, gitu kan. Nah, jadi seperti apa supaya hasil penelitian Anda itu akan menjadi ada sesuatu nilai tambah pembelajaran bagi, daerah-daerah lain gitu kan. Ini hasil pemotretan Anda, tingkat pengetahuan perilaku, lalu kenapa hasilnya demikian, ini yang saya lihat Anda belum, ya. Coba kalau saya lihat kesimpulan, ini sama sekali Anda belum menggambarkan itu, ya. Jadi belum belum ada itu, eee, pengetahuannya masih deskriptif ya, kurang penjabaran data konkret atau ringkasan hasil dari
dari yang hasil pengetahuan tadi hasilnya ya. Ini malah masih balik lagi ke teori Anda menyebutkan ya, yang nomor 1 itu kan. Jadi untuk kesimpulan bukan tidak saatnya untuk menyebutkan teori-teori ya, tapi langsung hasil penelitianmu seperti apa, itu kan. Terus kesimpulan kedua itu lokasi rumah berdekatan, tingkat komunikasi sangat baik, segala macam, menyebar informasi, itu kan salah satunya dan harusnya di kesimpulan tuh yang lebih menyimpulkannya ya, ini kan detailnya ini yang Anda ceritakan ya. Jadi yang harus masuk itu kan pengetahuannya levelnya seperti apa dari hasil penelitianmu, kemudian juga perilakunya juga seperti apa yang harus disimpulkan, lalu, tentang apa, yang ketiga itu ya, jadi dan yang perlu di-highlight justru itu peran sentral dari, orang yang memang penggerak. Nah, penggerak. Jadi biasanya ini kan kalau dalam teori ini kan selalu ada nih penggerak. Nah, ini juga tidak lepas dari kelurahan di situ juga ada penggerak yang memang berperan sentral. Tetapi kalau penggerak ini one show man ya, tidak membuat sistem tadi saya bilang, ini keberlanjutannya agak kurang nanti, susah. Nah, kalau ternyata temuan Anda juga sistemnya juga sudah dibentuk dengan baik, nah ini itu semua yang harus Anda laporkan juga. Itu yang temuan-temuan Anda kenapa bisa jadi begitunya itu yang masih belum muncul, Mas, ya, itu. Ya, baik di hasil maupun nanti di kesimpulan yang lebih lebih lugas lagi nanti kesimpulan dan rekomendasinya. Itu ya, dari saya. Lalu jangan lupa menulis itu harus berdasarkan panduan ya, panduan penulisan tesis. Anda harus banyak melihat tesis-tesis yang sebelumnya, panduannya juga ya. Ikuti aja ya. Karena kalau dosen harus mengoreksi semua sampai tentang penulisan tentu akan sangat banyak banget ya. Itu kita ada koreksi-koreksi tapi kan kalau semuanya, wah repot ya. Anda bisa melakukan itu sendiri dengan melihat panduan dan tesis-tesis sebelumnya. Ya bagaimana membuat, nulis segala macamnya dari mulai judul, abstrak, segala macam ya, sampai ke tabel, sampai ke, daftar pustaka. Ya itu saja mungkin dari saya kembalikan ke Pak Mar. Terima kasih Pak Robli. Berikutnya monggo Pak Fuad. Baik, terima kasih Pak Mar. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Kasyati dan Pak Ruli yang sudah berkenan untuk mereview dan juga memberikan masukan terhadap perbaikan naskah dari Saudara Agus ini. Nah, kalau memang saya melihat sebenarnya data dari Pak Agus ini sudah cukup banyak. Nah, tinggal bagaimana Pak Agus ini mengolah data, kemudian menampilkan dalam bentuk yang mempunyai tingkat keterbacaan tinggi. Jadi kata kuncinya itu mempunyai tingkat keterbacaan tinggi. Jadi orang membaca itu akan dengan mudah bisa mencerna apa yang mau Mas Agus sampaikan. Nah, ini mungkin yang masih menjadi kekurangan. Nah, untuk itu saya kira Pak Agus perlu merekonstruksi naskah ini dengan segera dan Pak Agus ini kesibukannya apa Pak Agus ya? Artinya kesehariannya apakah ada waktu longgar atau enggak? Halo Pak Agus. Oke. Kalau misalnya ini kan terus terang memang saya kemarin masih kurang atau bahkan belum sama sekali membaca naskah dari Mas Agus ini. Nah, maksud saya besok pagi hari Rabu ya, saya menunggu Mas Agus di mail untuk kita bisa bersama-sama mencoba merekonstruksi naskah yang sudah Anda buat sehingga nanti bisa memiliki apa tadi ya saya sampaikan tingkat keterbacaan yang tinggi dan
sesuai dengan panduan serta nanti kalau misalnya ada orang baca itu bisa lebih mudah. Sakit betul Pak Agus? Sakit, Bro. Ya, nanti WA saya ya di Japri ya. Iya, Bro. Oke, karena kalau hari Kamis sudah full nguji lagi, hari Jumat nguji lagi, jadi mungkin besok saya sediakan waktu untuk itu. Yang kedua, tolong besok semua data-data juga dibawa, termasuk transkrip wawancara. Nah, transkrip wawancara ini juga penting. Nanti bisa dilampirkan di bagian akhir dari naskah tesis. Tadi Bu Kasya itu sudah memberi masukan juga sepertinya. Terkait dengan responden tadi, saya juga agak tergelitik juga ya, bagaimana konsep untuk penentuan responden dan memotret sampel ya, yang merepresentasikan populasi yang ada di Tugerjo. Jadi populasinya berapa, yang diambil berapa, kemudian juga apa namanya, daftar pertanyaan seperti apa itu juga harusnya sejak awal sudah harus dimatangkan. Tapi karena sudah ada, sudah dilakukan, ya nanti kita coba saja untuk hasilnya bisa kita tulis ulang lagi. Terkait dengan yang disampaikan Pak Ruli ya, tadi Pak Ruli istilahnya kan lokal hero Pak Ruli, yang tadi tokoh yang mempunyai apa ya, menjadi sentra dari kegiatan itu. Nah, lokal hero di Bank Sampah Mawar Merah itu memang Bu Tati. Tapi sebenarnya di bawah beliau itu ada beberapa kader, Mas. Mas Agus kenal Bu Riri enggak? Eh, Halo Mas Agus, iya, Pak. kenal Bu Riri enggak? Kenal dengan Bu Eh, Riri. Bu Lili. Riri. Lili. Kalau Lili Riri, nanti, bukan Riri, Bu. Jadi di bawahnya Bu Tati itu ada banyak itu sebenarnya ya Bu kadernya. Riri. Ya, Iya, Bu Riri itu Bu kan Riri sebenarnya kan dari second Delhi. layer-nya dari Bu Tati. Jadi tadi Iya. Bu Arli kan menanyakan, kalau misalnya nanti top leadernya, lokal hero-nya itu sudah misalnya tidak aktif atau ada sesuatu, siapa yang meneruskan? Nah, itu ada Bu Riri. Di bawah Bu Riri itu ada namanya Bu Dwi. Jadi mereka sebenarnya kan sudah mempunyai kaderisasi yang cukup bagus. Iya. Nah, jadi mereka sering apa ya istilahnya, dijadikan contoh best practice untuk pengelolaan sampah setiap kali ada kegiatan misalnya Adipura. Itu kemarin yang dipakai juga Bank Sampah Mawar Merah yang dikunjungi oleh tim verifikator dari Kemenlhaka. Untuk Proklim juga mereka yang maju. Jadi mereka memang banyak dipakai sebagai best practice pengelolaan sampah yang apa namanya, yang berkelanjutan. Jadi itu memang sudah cukup bagus sebenarnya di sana pengelolaannya dan didukung oleh pihak kelurahan ya. Bu Lurahnya Bu Munjiah kayaknya sudah ganti, tapi itu juga sangat support terhadap kegiatan itu sehingga disediakan lokasi khusus di samping kelurahan, di komplek kelurahan untuk kegiatan dari Bank Sampah Mawar Merah tadi. Itu penting. Nah, terakhir saya memang melihat beberapa, jadi Anda kan punya 3 tujuan ini. Tujuan yang pertama adalah mengukur dan mengkaji tingkat pengetahuan masyarakat. Ini mungkin sudah terjawab. Tetapi tadi ya kalimat yang Anda buat di kesimpulan itu masih menulis ulang sebuah pembahasan. Nah, tujuan yang kedua untuk faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi itu belum tergambar dengan jelas di dalam kesimpulan. Termasuk juga tujuan ketiga, apa rekomendasi yang akan diberikan dari kegiatan ini. Nah, setelah itu nanti tentunya di saran juga harus sarannya itu sesuai dengan konteks penelitian Anda ya. Lingkup penelitian Anda tentang bagaimana faktor yang mempengaruhi perilaku. Bagaimana partisipasi peran serta masyarakat. Apa rekomendasinya? Tentunya stakeholders yang akan Anda tuju juga harus jelas ya. Dalam hal ini berarti tentunya adalah kelompok atau bank sampah Mawar Merah. Jadi bank sampah Mawar Merah yang nanti akan mendapatkan langsung apa istilahnya, manfaat yang diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan di kelompok tersebut.
Jadi stakeholdernya jelas ya. Atau mungkin lebih tinggi lagi ke arah bagaimana mungkin untuk kebijakan ya. Nah, dari penelitian Pak Agus ada enggak ini yang kira-kira bisa direkomendasikan terkait dengan nanti masukan untuk kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Nah, itu juga harus perhatikan dengan baik ya untuk saran-saran seperti itu. Yang lainnya mungkin untuk redaksi tadi juga sudah dibahas dengan tuntas dan komplit oleh kedua penguji kita, Pak Ruli dan Bu Kasyati. Sekali lagi terima kasih sudah membantu kami ya, terutama saya pribadi selaku pembimbing untuk bisa nanti mencoba memberikan arahan ya terhadap nanti perbaikan dari tesis ini. Demikian dari saya Pak Mar, waktu kami kembalikan ke Pak Mariono selaku pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fuad atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kepada Pak Agus ini karena memang saya sudah membaca dan masih banyak yang harus diperbaiki ya. Jauh lah kalau dari sisi kesiapan itu. Tapi tidak apa-apa karena tadi alasan kemanusiaan tadi ya. Sehingga ini kita bisa ini. Mungkin bisa keluar sebentar Mas Agus ya. Baik, pripun Pak Fuad dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Mar. Tadi saya di ujian tadi sudah saya sampaikan ke yang bersangkutan. Besok pagi saya akan melakukan asistensi Pak Mar dengan Pak Agus untuk bisa merekonstruksi ulang naskah karena dari data-data yang tadi disampaikan memang tidak bisa eh, tersampaikan atau tertulis dengan baik. Nah, secara umum dari hasil sidang ini karena tadi sudah ya memang kita kalau sudah akhir-akhir kayak gini nih ya muncul rasa iba kita ya. Jadi mau tidak mau ya kita luluskan. Mungkin nilainya tidak maksimal. Eh, Demikian Pak Mar. Terima kasih. Mungkin Bu Kasyati monggo. Baik, terima kasih Pak Mar. Untuk saya mungkin lanjut saja, hanya perlu perbaikan, perbaikan penulisan mungkin agak banyak ya di bagian pembahasan hasil dan pembahasan. Kemudian di bagian kesimpulan mungkin nanti lebih difokuskan lagi, disesuaikan dengan tujuan, lebih diringkas. Kemudian daftar pustaka itu masih minimalis, jadi mohon nanti kalau bisa bimbingan cepat dengan Pak Fuad ataupun Pak Mar disarankan untuk menambah tinjauan pustaka. Makasih nggih Pak Mar, matur nuwun. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ruli monggo. Ya, dari saya masukan-masukan selain tadi yang sudah saya sampaikan, saya juga sudah ngasih masukan secara tertulis, ya, sudah saya titipkan via WA ke Pak Hastomo. Jadi nanti Pak Hastomo nanti sampaikan ke mahasiswanya begitu masukan-masukannya cukup banyak. Nah untuk penilaian saya manut nanti kira-kira di kisaran berapa ya nanti biar saya sesuaikan nanti nilainya. Terima kasih Pak. Untuk nilai nanti saya cek and recheck dulu. Apakah bisa C atau B? Nanti kita cek. Gitu nggih Pak Fuad nggih? Ya. Baik. Terima Oke, kasih. Pak Mar, siap. Baik, nggih. Silakan.
Terima kasih Pak Fuad, Bu Kasyati, Pak Ruli. Pada kesempatan yang baik ini kita memasuki tahap ketiga untuk evaluasi dari sidang seminar hasil. Sehingga dari apa yang sudah kita diskusikan bersama Pak Agus, masih banyak hal yang harus Bapak kerjakan, tapi lagi-lagi ini adalah pertimbangan kita bersama, sehingga nanti kita berusaha untuk membantu Pak Agus. Hanya memang seperti yang saya sampaikan itu ya Pak Agus ya, jadi mohon saya dibantu untuk menunjukkan produk real apa yang sudah Bapak pernah kerjakan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan. Tapi yang tidak kalah penting adalah bahwa tesis ini harus diperbaiki ya Mas ya. Belum layak untuk dibaca gitu Mas. Ya gitu ya. Saya rasa demikian hasil yang bisa kita dapatkan. Pada prinsipnya kita mencoba melihat lebih jauh nanti seperti apa, diikuti arahan dari Pak Astomo ya, apakah nanti bisa lanjut atau tidak, tapi prinsipnya kita akan membantu semaksimal mungkin ya. Oke. Terima kasih untuk Pak Fuad, terima kasih untuk Pak Ruli, terima kasih untuk Bu Kasyati. Mungkin ada masukan lagi Bapak Ibu? Ya, Cukup pokoknya saya rasa. segera diperbaiki ya Pak Agus. Semangat ya. Pak Agus nanti janjian sama Pak Fuad ya. Iya, saya rasa demikian. Matur suwun atas waktu yang diberikan untuk Pak Agus, dan saya rasa demikian ya Pak Agus. Kita bisa tutup sidang seminar hasil ini dan selanjutnya nanti dipantau di Pak Astomo ya. Matur suwun Pak Ruli, Pak Fuad, Bu Baik. Asyati, mohon izin untuk kami tutup. Terima kasih seminar. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin keluar. Ini